Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ferry Solihanisa Rahma, dan Mega Ayu Yulianti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kompetensi dan implementasi preservasi dan konservasi digital. Yang pertama yaitu ada pengertian preservasi digital. Preservasi perpustakaan digital adalah proses memilih, mengadakan, mengolah, melayankan, serta memelihara dokumen atau data digital sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama secara internal oleh publik sesuai dengan kaidah, norma, dan kode etik yang berlaku. Selanjutnya yaitu cakupan preservasi atau pelestarian. Yang pertama ada pemeliharaan, yang kedua perawatan, ketiga perbaikan, dan yang keempat reproduksi. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama ada informasi dalam bentuk digital sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, materi koleksi digital bisa hilang secara tiba-tiba. Dan yang ketiga yaitu permasalahan lebih kompleks yang berkaitan dengan keotentikan naskah dan hak cipta. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan koleksi perpustakaan lebih pada yang pertama, menyelamatkan nilai-nilai informasi yang terkandung di dalam sebuah dokumen. Yang kedua, mempercepat penelusuran dan perolehan informasi. Yang ketiga, menjaga aspek keindahan dan kerapian dokumen. Yang keempat, memelihara bahan perpustakaan agar tetap bisa digunakan. Yang kelima, serta mencegah koleksi dari berbagai faktor yang sifatnya merusak. Dan yang terakhir, bahan perpustakaan yang terpapar rusaknya apabila tidak segera ditangani dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai tolak ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Ada dua jenis kompetensi yang diperlukan oleh pustakawan, yaitu kompetensi profesional dan perangan. Kemudian, pustakawan perlu mempunyai standar kompetensi yang paling dasar, yakni memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer atau komputer literasi, kemudian kemampuan menguasai basis data atau database dalam preservasi dan konservasi digital, memiliki kemampuan dan penguasaan peralatan teknologi informasi sebagai sarana konservasi dan preservasi digital, memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan, memiliki kemampuan dan penguasaan internet, lalu yang terakhir kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi preservasi digital, yaitu yang pertama pelestarian teknologi atau teknologi preservation. Pelestarian teknologi adalah tindakan pemeliharaan dalam bentuk perawatan secara seksama semua perangkat keras dan lunak yang dipakai untuk membaca atau menjalankan sebuah materi digital tertentu. Yang kedua adalah penyenggaran atau pembaruan atau refreshing. Dalam strategi refreshing, koleksi digital dipindahkan dari satu medium ke medium yang lain yang sejenis ataupun medium yang lebih baru untuk mencegah keusangan teknologi komputer. Pemindahan media di sini tidak disertai dengan perubahan format penyimpanannya, hanya media penyimpanannya saja yang diperbaharui. Tujuan utama refreshing adalah menciptakan koleksi digital yang sifatnya lebih stabil, sedangkan kelebihan dari strategi ini adalah mudah diterapkan dan risiko hilangnya data dalam proses pemindahan sangat kecil. Selanjutnya, migrasi atau migration. Migrasi ulang merupakan kegiatan mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah kandungan isi intelektualnya. Langkah ini dilakukan agar koleksi digital yang tersimpan dapat terus diakses oleh penggunanya. Yang D, emulsi atau emulation.
Emulasi merupakan proses penyegaran di lingkungan sistem atau proses penciptaan kembali lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengakses sumber informasi. Yang E, arkeologi digital atau digital arkeologi. Dalam digital preservation management tutorial, arkeologi data atau disebut juga arkeologi digital didefinisikan sebagai metode dan prosedur yang dijalankan untuk menyelamatkan isi dokumen yang tersimpan dalam media penyimpanan ataupun perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah rusak. Yang terakhir, mengubah data digital menjadi analog. Tujuan pelestarian koleksi adalah menciptakan wakil dokumen yang berkualitas tinggi. Namun, seperti yang diketahui, koleksi digital mempunyai sifat yang rapuh dibandingkan dengan bentuk analognya. Dengan demikian, langkah yang tepat yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah kembali koleksi digital tersebut ke dalam media analog. Sekian presentasi dari kelompok 8. Untuk kelompok 5, jika ada pertanyaan, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 8. Yang pertanyaannya, di era digital ini, seorang pustakawan diharapkan mampu memperbarui kemampuan dalam hal ini adalah skill dalam bidang teknologi. Salah satunya dalam preservasi digital. Langkah-langkah konkret apa yang dilakukan oleh seorang pustakawan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mengajukan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu di era digital ini seorang pustakawan diharapkan mampu memperbarui kemampuannya dalam hal ini adalah skill dalam bidang teknologi, salah satunya dalam preservasi digital. Langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan? Di sini langkah konkret yang harus dilakukan pustakawan yaitu yang pertama ada mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pustakawan dengan cara mendatangkan seorang ahli di bidang teknologi informasi. Yang kedua yaitu membuatkan buku panduan khusus bagi pustakawan. Yang ketiga yaitu mengikut sertakan pustakawan untuk kursus komputer. Karena kan di preservasi digital ini komputer itu adalah alat utama yang digunakan untuk preservasi. Lalu yang keempat, yaitu untuk mendukung sebuah preservasi digital, perlu juga untuk melengkapi fasilitas-fasilitas komputer, terutama internet dan komputer server. Seperti itu jawabannya untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk kelompok 5, apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih untuk kelompok 8 atas jawabannya. Terima kasih. Baik, ya. Kalau begitu cukup sekian dari kelompok 8. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kompetensi apa yang harus dimiliki pustakawan dan bagaimana implementasinya dalam preservasi digital yang akan dijelaskan oleh Nilam Rifanda Yuvania. Ini adalah berikut kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Imam Aziz dan Nilam Rifanda Yuvania. Maaf, Nilam, mic-nya belum on. Yang pertama ada kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan yang meliputi yang pertama, mengoperasikan komputer tingkat dasar, yang kedua, menyusun rencana kerja perpustakaan, yang ketiga, membuat laporan kerja perpustakaan. Yang selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi ini mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. Kompetensi inti meliputi melakukan seleksi bahan pustaka, melakukan pengadaan bahan pustaka, melakukan pengkatalogan
produktif, melakukan pengatalogan subjek, melakukan perawatan bahan perpustakaan, melakukan layanan sirkulasi, melakukan layanan referensi, melakukan informasi sederhana, melakukan promosi perpustakaan, melakukan kegiatan literasi informasi, memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan. Yang selanjutnya ada kompetensi khusus. Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik yang meliputi merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, melakukan perbaikan bahan pustaka, membuat literatur sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan, membuat karya tulis ilmiah. Yang terakhir ada implementasi dari preservasi digital. Koleksi bahan pustaka yang ada saat ini tersedia dalam berbagai format dan online seperti jurnal, buku, dan majalah yang jumlahnya tidak terhitung. Baik format digital maupun non-digital, setiap bahan pustaka mempunyai usai penggunaan. Akan tetapi ketika bahan pustaka disimpan dalam format digital, maka usai penggunaan bahan pustaka tersebut akan lebih cepat karena teknologi informasi yang tersebut berkembang. Format penyimpanan juga akan terus berubah mengikuti teknologi, kemampuan pustakawan untuk mengelola dan melakukan perawatan dari berbagai macam bahan pustaka ini menjadi salah satu hal yang penting sehingga diharapkan bahan pustaka dapat terus digunakan. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nilam atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 8? Silakan. Baik, kami ingin bertanya pada kelompok 5, hambatan apa yang dialami pustakawan saat melakukan preservasi digital? Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 8 atas pertanyaannya. Saya akan jawab dari pertanyaan kelompok 8, bagaimana apa hambatan pustakawan dalam melakukan preservasi digital. Jadi yang pertama itu biasanya informasi dalam bentuk digital ini sulit bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan karena perangkat keras yang dipakai untuk membaca materi digital ini teknologinya berkembang pesat. Yang kedua adalah file yang dipreservasi itu biasa terserang virus atau hacker. Yang ketiga, filenya bisa jadi juga rusak. Itu membuat sebuah tantangan untuk pustakawan juga sih. Yang keempat adalah materi koleksi digital hilang secara tiba-tiba. Itu hambatannya. Bagaimana kelompok 8? Baik, iya. Sekian presentasi dari kelompok 8 dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.